Saudara-saudariku yang terkasih, dua bacaan hari ini, bacaan pertama dan bacaan Injil bicara tentang kebun anggur. Tetapi kalau kita perhatikan dengan baik, maka dua bacaan ini sebenarnya bicara tentang karya keselamatan Tuhan bagi umatnya, yang memang dalam kitab suci kadang-kadang disimbolkan atau diungkapkan dalam bahasa, dalam simbol kebun anggur. Memang kita semua mungkin berasal dari latar belakang petani, termasuk saya sendiri. Dan memang kalau kita buka kebun, lalu mulai bersihkan dan tanam, kita siram, maka yang kita tunggu adalah buah. Memang sedikit berbeda dengan kita punya kebun buah naga di bawah saya. Sudah berapa tenaga yang habis dan modal yang habis dan mandul. Apa yang akan kita buat sama dengan materi bacaan dari saya ini. Kita dan buang karena tidak menghasilkan buah. Juga karena rasa marah, rasa sedih itu akan kita alami ketika kita alami kegagalan. Dan itu juga diungkapkan oleh Tuhan di dalam nubuat dan juga warta para nabi tentang ini umatnya, tentang kebun anggur. Kalau kita perhatikan dengan baik, maka jelas bahwa dalam bacaan pertama Tuhan ungkapkan kekecewaannya, tetapi juga pengadilannya atas kebun anggur, atas umatnya yang tidak menghasilkan buah. Dia menaruh penjaga, dia membangun pagar, dia beri hujan, dia beri air, dia beri pupuk, tapi apa yang dihasilkannya adalah anggur yang asam. Dan karena itu pengadilannya akan seperti ini. Dia akan membuka pagarnya, dia biarkan musuh-musuh datang, dia biarkan binatang buas untuk datang, dan mereka akan hancurkan. Sehingga pokok anggurnya akan mati menerima penghakiman atau hukuman. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, tetapi kekecewaan dan pengadilan yang disampaikan oleh Tuhan pada Yesaya bab 5 ini bukanlah akhir dari warta Nabi. Kalau kita baca kembali kitab Nabi Yesaya, maka di sana Tuhan nubuatkan dan janjikan bahwa Dia akan membaharui kebun anggurnya, dan Dia sendirilah yang akan menjadi penggarapnya. Itu tertulis jelas dalam kitab Yesaya bab 27. Kita juga ingat bagaimana Tuhan misalnya ketika Dia katakan dalam Nabi Yehezkiel, ketika Dia katakan dan ungkapkan, ingatkan pengadilannya pada para pemimpin-pemimpin Yahudi, para pemimpin-pemimpin umatnya. Dia katakan, aku akan menuntut kepadamu. Karena ternyata kamu bukan menggembalakan umatku, tetapi menggembalakan dirimu sendiri. Umatku menjadi domba yang tercerai-berai, sementara kamu sendiri menjadi gembala-gembala yang gemuk. Tetapi setelah itu Tuhan janjikan hal yang senada. Dia bilang, pastores dabo phobis. Aku akan mengirimkan gembala-gembala kepadamu. Tetapi dia juga pastikan bahwa aku sendirilah nanti yang akan menggembalakan umatku.
Nah, saudara-saudariku yang terkasih, memang Tuhan janjikan itu restorasi kebun anggurnya, dan harapannya cuma satu, supaya berbuah buah anggur bukan yang asam, tetapi buah anggur yang manis. Saudara-saudariku yang terkasih, kita dengarkan dalam bacaan Injil, dan sebenarnya lewat bacaan ini, lewat pengajaran ini, Yesus menegaskan penggenapan dari nubuat, dari rencana Allah. Ketika dia sendiri akan datang dan menjadi gembala bagi umatnya. Ketika dia sendiri akan datang dan menjadi pengolah dari kebun anggurnya. Kita dengarkan Yesus mengutip kitab Mazmur. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan supaya suatu perbuatan ajaib di mata kita. Dan ketika Yesus telah mati dan bangkit, ini Mazmur ini menjadi Mazmur sangat penting bagi gereja pradana. Mereka lihat karya Tuhan, mereka lihat kuasa Tuhan yang dinyatakan lewat Yesus. Dia yang telah mati di atas kayu salib sekarang ini bangkit dengan mulia. Dia yang dibuang sekarang menjadi batu penjuru, pokok iman dan keselamatan kita. Dan ini dikutip oleh Petrus ketika dia bela dan waratakan imannya akan Kristus. Tuhan menyatakan kuasanya. Tuhan menyatakan bagaimana dia kembali membangun kebun anggurnya. Itu buah anggur yang asam. Itulah dosa-dosa kita. Dan Tuhan mengampuni kita lewat korban Kristus. Tetapi dia juga ingin supaya kita menjadi menjadi ranting-ranting dari anggur yang akan menghasilkan buah anggur yang manis. Dan kalau kita ingat yang dikatakan dalam bacaan pertama, dua hal. Itulah yang menghasilkan keadilan dan kebenaran. Dan kemudian kalau kita ingat yang dikatakan bacaan kedua, semua hal yang baik, semua hal yang suci, semua hal yang benar. Saudara-saudariku yang terkasih, ini diungkapkan oleh Paulus sebenarnya dalam satu rumusan pendek, supaya kita ini kaya dalam segala kebajikan atau keutamaan. Dan perhatikan buah anggur yang manis. Itu adalah bahasa simbol dari yang diungkapkan oleh Paulus tadi. Saudara-saudariku yang terkasih, kalau demikian maka memang kita ini, hidup kita bukan hanya kehidupan pribadi saja yang mesti kita rawat. Tapi kita sementara merawat kehidupan kita bersama sebagai satu kebun anggur Tuhan. Sebagai satu keluarga. Karena itu memang kita mesti saling menolong. Kita jangan biarkan saudara kita yang satu ini atau yang satu sana menghasilkan buah anggur yang asam. Karena Tuhan sendiri menghendaki supaya kita semua sebagai satu keluarga, sebagai satu umat menghasilkan buah anggur yang manis. Itulah kebajikan atau keutamaan hidup Kristiani. Saudara-saudariku yang terkasih,
kita bisa bercermin dari para pemimpin Yahudi, imam-imam kepala dan tua-tua Yahudi. Mereka yang menolak Yesus, dan karena itu mereka dikecam. Kalau kita ingat apa yang dikatakan Yesus di tempat lain, mereka ini sama seperti nenek moyang mereka yang membunuh para nabi, menganiaya dan membunuh para nabi, menolak warta Tuhan, menolak restorasi yang dibuat oleh Tuhan. Dan ketika Yesus datang, mereka juga melakukan hal yang sama. Tapi jelas bagi kita bahwa kita ini dikehendaki untuk menghasilkan itu buah anggur yang manis, yaitu pribadi-pribadi yang penuh kepercayaan kepada Yesus, pribadi-pribadi yang hidupnya hendaknya menjadi kemuliaan dari nama Tuhan karena keutamaan yang kita bangun secara pribadi tapi juga secara bersama. Mari kita pastikan masa depan gereja. Mari kita pastikan masa depan misi kita sebagai pribadi-pribadi yang dipanggil menjadi misionaris hati kudus, tapi juga secara umum sebagai umat beriman yang telah disatukan dalam pembaptisan, disatukan dengan Tuhan dan dengan gereja. Kita pastikan kita ikut ambil bagian membangun kebun anggur lewat peran kita masing-masing. Dan semoga kehidupan kita nantinya, sikap dan tindakan kita akan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, sama seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Filipi. Segala lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan demi kemuliaan Allah, karena kesaksian dan juga sembah bakti kita yang nyata bukan hanya dalam kata-kata tapi juga dalam perbuatan.